Hai semua, assalamualaikum. Jangan coba bolu satu ini kalau nggak mau ketagihan dengan rasanya. Super moist, empuk dan juga lembut. Dan hal yang paling aku suka juga di setiap potongannya memiliki motif yang berbeda-beda. Cukup pakai margarin aja dan 6 butir telur hasilnya bisa seenak ini. Penasaran kan? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu sebanyak 300 gram. Kurang lebih 30 sendok makan. Aku pakainya tepung terigu serbaguna atau protein sedang. Diayak dulu seperti ini. Selanjutnya tambahkan juga tepung maizena 30 gram, baking powder 1 sendok teh. Jadi cukup bahan keringnya 3 aja seperti ini. Kita ayak agar tidak bergerindil. Jadi aku kasih tips ya, kalau mau bikin bolu itu mudah, simple, nggak ribet. Jadi kita siapin dulu bahan keringnya seperti ini teman-teman. Jadi nanti di akhir tinggal masukin aja. Udah tinggal kita aduk rata, sisihkan dulu. Lalu siapin mixer, boleh pakai standing mixer atau hand mixer, bebas ya. Kita masukkan margarin sebanyak 300 gram. Kemudian gula pasir 250 gram. Ini gula pasirnya aku blender, tujuannya biar larutnya lebih mudah dan lebih cepat. Karena kalau masih berbentuk pasir atau gula pasir itu lama larutnya teman-teman. Sebaiknya di blender dulu ya. Oke, ini kecepatan rendah dulu sampai rata. Kalau udah rata kita naikkan kecepatannya paling tinggi. Kita mixer selama kurang lebih 10 menit atau sampai adonannya pucat dan mengembang. Kira-kira seperti ini. Oke, cukup, kita masukkan 6 butir telur yang udah aku siapkan sebelumnya. Kita masukkan ke dalam adonan cukup satu per satu aja. Sambil di mixer sekitar 10 detik. Lalu masukkan telur berikutnya, lakukan hingga selesai. Oh iya teman-teman, di sini aku pakai standing mixer. Kalau mau pakai hand mixer boleh loh, nggak harus pakai mixer yang seperti ini ya, bebas aja. Setelah semua telurnya masuk sebanyak 6 butir, kemudian kita kecilkan kecepatan mixer. Kita masukkan tepung atau bahan kering yang udah diayak. Seperti ini sambil diaduk hingga benar-benar tercampur rata. Agar adonannya nggak terlalu berat, setelah setengah tepung masuk, kita tuang dulu susu cair UHT full cream. Ini aku pakai sebanyak 90 ml. Dan kita mixer kembali, lalu masukkan sisa tepung terigunya. Oke, aku rasa cukup. Untuk standing mixernya boleh kita matikan. Lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan tidak ada bahan yang masih mengendap ataupun sisa-sisa tepung di dasar wadah, di pinggiran wadahnya. Nah, kita aduk seperti ini teman-teman. Gunakan metode aduk balik biar gampang tercampurnya. Dan untuk adonannya udah aku bagi menjadi 2 bagian sama rata, dan 1 bagian yang sama rata ini aku bagi lagi menjadi 2. Jadi untuk pembagian adonan bebas aja, disesuaikan teman-teman. Kalau mau bikin satu rasa aja juga nggak apa-apa. Ini aku kombinasi rasa mocha dan juga coklat. Kita kasih secukupnya seperti ini, lalu diaduk hingga tercampur rata. Jadi untuk membagi adonan bebas teman-teman, gak harus sama seperti yang ada di videoku. Setelah tercampur rata hasilnya seperti ini. Jadi ada 3 adonan, vanila, mocha dan coklat. Siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai diameter 24 cm. Udah dioles rata menggunakan Carlo. Carlo di sini campuran terigu, minyak dan juga margarin. Tinggal diaduk rata dan dioleskan deh ke loyang. Kemudian kita tuang adonan secara bergantian seperti ini. Dari adonan yang vanila dulu, atau adonan yang plain tanpa dikasih pasta. Lalu adonan yang coklat. Jadi untuk menuangnya tetap di titik tengah, agar nanti hasil motifnya itu bisa bagus teman-teman. Dan diusahakan jumlahnya itu sama ketika kita menuang. Kalau misal di awal udah 2 sendok atau 3 sendok, seterusnya itu sama teman-teman.
Nah, kira-kira seperti ini. Dan masing-masing warna kita selang-seling menggunakan adonan yang plain atau adonan putih. Jadi susunannya ada putih, coklat, putih, mocha, putih, coklat, putih, mocha. Begitu seterusnya hingga lapisan teratas. Kalau di sini aku untuk menuangnya sekitar 2 sendok makan per 1 lapisan warna. Teman-teman bisa lihat di video agar lebih mudah aja mengartikannya. Kira-kira penjelasannya demikian. Oke, kita lanjut ya, tuang adonan hingga selesai. Setelah semua adonan selesai dituang, kemudian bagian atasnya aku ukir-ukir aja, bikin motif agar tampilannya lebih menarik. Ini opsional teman-teman, dikreasikan aja secantik mungkin. Ini aku putar-putar aja sesuka hati. Nah, kalau udah selesai, siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit, kita letakkan di rak bawah. Nah, ini kita panggang di suhu 160 sampai 170 derajat Celcius. Apinya atas bawah sekitar 55 sampai 60 menit atau sampai matang, disesuaikan aja dengan oven masing-masing. Nah, jadi nanti ketika teman-teman bikin, coba dicek-cek aja atau disentuh permukaannya. Kalau udah nggak ada bunyi keras-keras atau dites tusuk udah nggak lengket, adonannya itu udah nggak ada, maksudnya udah kering, itu tandanya sudah matang teman-teman. Nah, hasilnya cakep banget ya, mengembang bagus. Yang penting perhatikan suhu oven teman-teman agar nanti hasilnya bisa cakep dan nggak terlalu gosong. Tuh, hasilnya bagus banget teman-teman. Selagi masih panas, langsung aja kita lepaskan dari loyang. Untuk caranya, dihentak-hentakan aja sedikit. Kemudian beri alas dan dibalik. Insya Allah akan meluncur dengan sempurna. Tuh, hasilnya cakep banget dan gak berkulit teman-teman. Jadi untuk hasil bolu biar nggak berkulit itu disesuaikan aja dengan suhu oven yang kita gunakan. Diusahakan tidak terlalu tinggi suhunya teman-teman. Hasilnya akan cantik banget seperti ini. Oke, langsung aja yuk kita potong-potong. Tuh, hasil motifnya beneran cakep banget. Kalau mau samaan motifnya seperti yang aku saranin di video tadi ya, kita tuang secara bergantian. Kemudian yang aku suka banget dari bolu seperti ini, di setiap potongannya itu memiliki motif yang berbeda-beda. Jadi berkreasi teman-teman. Dan untuk rasanya enak banget, empuk, lembut. Menurut aku manisnya udah pas, didiamin 1 malam ini bolunya makin moist, makin mantul, pokoknya mantap. Bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan ataupun untuk sajian kalau ada acara di rumah, di hari-hari besar seperti lebaran. Tinggal menghitung hari aja udah mau bulan puasa, simpan resepnya untuk sajian lebaran nanti. Kalau teman-teman mau bikin bolu, pakai resep ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih juga udah setia nonton video-videoku. Jangan lupa subscribe teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.